Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Alchemy Supreme, tepatnya untuklah episode 156. Untuk di part sebelumnya, kita telah diperlihatkan kemampuan dari Petin membuat penasehat juga benar-benar sangatlah kesulitan dalam pertarungan. Yah, kalau dilihat sih, udah dikatakan kalau Petin menang dalam pertandingan guys. Tetapi ya, tujuan utama dalam pertarungan ini bukanlah mengalahkan penasehat juga, melainkan mengeluarkan monster tua yang berada di dalam tubuhnya penasehat juga. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Penasehat juga yang kembali untuklah bangkit, kini dia memiliki sebuah simbol di dahinya. Tandanya kekuatannya semakinlah meningkat, sembari berkata kalau dia inginlah melihat seberapa banyak rahasia yang dimiliki oleh Petin dan dia mengeluarkan serangannya. Begitu juga dengan Petin mengembalikan serangannya yang membuat bentrokan kekuatan kembali terjadi. Namun kali ini Petin kalah dalam bentrokan tersebut. Dia pun dikejar-kejar oleh serangannya. Tidak sampai di situ, pergerakan dari penasehat juga bertambah cepat. Petin tidak bisa untuklah mengimbanginya, sampai-sampai dia terkena serangan dan tangan kanan milik dari penasehat juga sempat untuklah menarik tangan kanannya dan langsunglah memukulnya, membuat Petin langsunglah terpental. Lalu ketika penasehat juga mengeluarkan yang namanya segel kekosongan, semuanya dibuat begitu sangatlah khawatir. Karena segel kekosongan adalah kemampuan tingkat tinggi. Sekelas dari Petin tidak mungkin bisa untuklah menahannya. Itulah yang dipikirkan oleh mereka semua. Tetapi berbeda dengan Nona Zhao. Dia melihat kalau Petin pasti bisa untuklah menahannya. Namun ya, untuk Xueqi serta lainnya memohon kepada Nona Zhao untuklah menyelamatkannya. Tetapi Nona Zhao meminta kepada mereka, janganlah khawatir, tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Petin. Dan pada akhirnya Petin terpaksa untuklah menggunakan pedang surga guys. Meski untuk saat ini Petin masihlah belum bisa mengendalikan pedang surga dengan sepenuhnya, masih bisa sedikit-sedikit. Buktinya ketika dia mengunuskan pedangnya tampaklah begitu sangatlah berat. Namun guys, sekali tebasan dari pedang surga, segel kekosongan langsunglah dihancurkan. Dan ketika tebasan kedua, penasehat juga sungguh ketar-ketir. Dia mencoba untuklah menahannya, yang membuat bentrokan kekuatan kembali terjadi. Dari dampak bentrokan tersebut, para penonton sampailah terpental. Wadah. Dan mereka semua bisalah melihat kalau pedang surga ini berhasil untuklah menebas tebing yang begitu sangatlah tebal. Sedangkan untuk si monster tua yang sedang mengendalikan penasehat juga sungguh dibuat begitu bertanya-tanya dari mana dia mendapati pedang surga tersebut. Sayangnya dia tidak mendapati jawaban tersebut guys, karena untuk Nona Zhao akhirnya turun tangan. Dia telah melihat kalau si monster tua atau Bayu berada di dalam tubuhnya penasehat juga. Di sini dia sudah sangatlah begitu murka, ternyata dia selama ini bersembunyi di sini. Lantas ya, si monster tua menjadi begitu sangatlah kebingungan mengapa bisa ada seseorang yang berasal dari Istana Matahari berada di sini. Sedangkan untuk Petin yang sudah kehilangan banyak sekali energi akhirnya bisa menghela napas dan dia pun langsunglah bertulak pinggang untuklah melihat aksi dari Nona Zhao. Waduh, bisa bersantai dulu ya. Dan Nona Zhao menjawab pertanyaannya. Dia datang ke sini untuklah menangkapnya dan semua ini atas perintah dari tuannya. Mendengar ini, Bayu sungguhlah tidak terima dan dia mencoba untuklah melarikan diri. Dan Nona Zhao tidak akanlah membiarkannya begitu saja, yang membuat mereka berdua bermain kejar-kejaran. Jadi untuk saat ini dan kondisinya saat ini,
penasihat juga sudah tidak ada bantuan sama sekali. Dan Petian langsunglah mempertanyakan apakah dia bisa menentukan siapa pemenang dari pertarungan ini. Dan penasihat juga membalasnya, meskipun dia tidak memiliki bantuan dari luar, tetapi dia masih bisa untuklah memenangkan pertarungan ini. Bahkan ya, dia percaya dirinya bisa untuklah menghabisi nyawa dari Petian. Namun, itu hanyalah sebuah kata-kata untuk memotivasi dirinya, karena faktanya Petian berhasil untuklah meninjunya bertubi-tubi. Ya, tanpa bantuan dari si monster tua, penasihat juga bukanlah apa-apa guys. Dan pada akhirnya, penasihat juga sudah tidak bisa sangguplah berdiri. Dan ketika inginlah diakhiri oleh Petian, Pangeran Xiaoyou langsunglah turun tangan, meminta kepada Petian untuklah menyudahi pertarungan ini. Dan Petian akanlah menyudahi pertarungan ini, asalkan dia menyerah. Tetapi jawaban dari penasihat juga, kalau dia tidak akanlah menyerah dalam pertarungan ini, harga diri lebih tinggi daripada nyawanya guys. Dan sang kaisar memberikan titah kepada penasehat kerajaan atau juga kalau dia haruslah mengalah dalam pertarungan ini. Semuanya ini demi untuklah nyawanya. Namun secara tiba-tiba langit berubah warna menjadi ungu gelap, sembari mengeluarkan tekanan spiritual. Dan keluarlah seorang pria tua yang mempertanyakan kepada Petian, apakah dia tidak menyangka kalau dirinya juga akanlah datang dan hari ini dia akanlah menghabisi nyawanya. Tidak sampai di situ juga, ternyata masih ada pria tua lainnya. Dan jawaban dari Petian, dia mengeluarkan energi spiritual yang begitu besar. Tandanya dia masih sanggup untuklah bertarung. Sembari berkata kalau dia telah menunggunya di sini dan selesaikanlah masalahnya di sini juga. Tetapi untuk pria tua yang berbaju hitam meminta kepada Su Petian serahkan harta karun yang berada di dalam tubuhnya, maka dia akanlah tetap hidup. Tetapi Petian sudah pastilah menolak dengan mempertanyakan kemampuan apa yang mereka miliki, sampai-sampai inginlah mendapati harta karun yang berada di dalam tubuhnya. Jika memang mereka memiliki kemampuan, maka ambil saja sendiri. Ditambah Petian juga mengenali dua pria tua ini. Ya, sebenarnya sih udah mengenalinya, tetapi Mimin lupa siapa namanya. Terutama Petian mencoba untuk menyinggung si tetua yang berbaju hitam, kalau dia pernah bertemu dengannya, tetapi di sebelum-sebelumnya dia tampaklah begitu lemah dan masih tidak memiliki niat untuklah mendapati harta karun yang berada di dalam tubuhnya. Dan di sini Petian sudah tahu harta yang inginlah diambil oleh mereka adalah api surgawinya guys. Dan Petian langsung memperingati kepada si tetua baju hitam kalau dia haruslah berhati-hati kepada tetua yang berada di sampingnya. Dia adalah orang yang begitu sangatlah manipulatif. Bisa saja nantinya dia akanlah dihianati. Mendengar ini ya, sang tetua menjadi begitu sangatlah marah dan langsunglah menyerang ke arah Petian. Mungkin ya perkataan dari Petian ada benarnya juga, membuat dirinya benar-benar tersinggung. Maka dari itulah dia menyerang terlebih dahulu, sehingga serangannya pun langsunglah mengarah kepada semua teman-teman dari Petian. Begitu juga dengan sang kaisar mendapati serangan. Beruntungnya saja ya, semuanya ini memiliki kemampuan bela diri dan mereka berhasil untuklah bertahan. Namun, Petian juga sangatlah khawatir karena serangan dari mereka kan berasal dari ranah Kaisar Wu tingkat puncak. Sedangkan untuk teman-temannya masihlah berada di bawah. Sehingga Petian kembali terpaksa untuklah menggunakan pedang surganya. Dan seperti biasa, Petian masih belum bisa mengendalikan sepenuhnya. Namun ya sekali tebas, serangan dan formasi milik dari mereka langsunglah dihancurkan. Namun setelah menggunakannya, Petian juga mulai terengah-engah guys, atau energinya sudah mulai terkuras habis. Sedangkan ya untuk mereka berdua tampak begitu terkejut kalau pedang surga milik dari Su Petian sungguh begitu sangatlah luar biasa.
membuat mereka sangatlah tertarik untuklah mendapatkan harta tersebut. Dan dia memberitahu kepada si tetua baju hitam, dengan kekuatan dia saat ini, tidak mungkin kalau Pétain bisa menggunakan pedang itu secara terus-menerus. Jika dia memaksakannya, pasti dia akanlah meninggal dengan energi yang terkuras. Namun siapa sangka kalau tetua baju hitam ini memiliki rencana yang jauh lebih gila. Daripada memfokuskan untuk menghabisi nyawa dari Pétain, itu akanlah sangat sulit. Lebih baik menyerang rekan-rekannya terlebih dahulu, agarlah Pétain menjadi begitu lengah dan mereka bisa menghabisinya dengan begitu mudah. Dan rencana ini terdengar oleh Pétain dan juga Xiao Yao. Sebagai temannya, Xiao Yao juga tidak inginlah menjadi beban bagi Pétain, guys. Dia mencoba untuklah menerjang, tetapi apa daya, kemampuan dari Pangeran Xiao Yao tidaklah bisa untuk mengimbanginya. Ya, sudah sangatlah jelas ya, dikarenakan untuk tetua si baju hitam ini berada di ranah Kaisar Wu bintang 3, sedangkan untuk Pangeran Xiao Yao hanya berada di ranah Wu. Tingkatannya sudah sangatlah berbanding jauh, guys. Sekali serangan saja, Pangeran Xiao Yao terlempar dan batuk-batuk berdarah. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Jumat minggu ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.